Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Amalia dari kelas 4B dengan NIM triple 252 triple 077. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban tugas untuk teori peluang pada pekan keempat. Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Baik, di sini terdapat satu soal, yang soalnya bisa dibaca. Kita langsung ke pembahasannya saja. Yang pertama, 7 orang sahabat A, B, C, D, E, F, G diundang menghadiri acara buka puasa bersama. Di sana mereka diminta untuk duduk pada 7 kursi yang diatur berderet memanjang. Ada beberapa susunan duduk berbeda jika, nah yang A tanpa batasan, yang B duduk diapit oleh D dan E, yang C, A, B, C, D harus duduk berkelompok dengan C diapit oleh A dan B. Nah, di sini untuk yang A itu kita menggunakan teorema 2.5 yang dimana jika ada n buah benda yang berbeda, maka banyaknya permutasi atau susunan berbeda dari n benda tersebut adalah P n bertingkat n sama dengan n faktorial. Nah, karena di sini ada 7, jadi 7 faktorial. Nah, 7 faktorial sama dengan 7 dikali 6, seterusnya sampai dikali 1, menghasilkan 5.040 cara. Nah, selanjutnya yang B. B diapit D dan E. Nah, yang pertama kita harus menyelesaikan N1. Menyelesaikan N1 itu berarti kita fokus ke B diapit D dan E. Nah, B di sini berarti dia di tengah-tengah di antara D dan E atau E dan D. Nah, berarti di sini DBE dan EBD. Jadi di sini ada dua cara, N1-nya. Nah, selanjutnya N2-nya itu BDE dibuat satu grup. Misalkan satu grup itu Z. Jadi BDE itu jadi satu grup terlebih dahulu. Nah, jadi sisa hurufnya itu ada A, C, F, G. Nah, Z itu gabungan yang tadi. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang. Maka sama menggunakan teorema 2.5, jadi ada 5 faktorial, kita operasikan menjadi 120 cara. Nah, karena ini merupakan operasi pertama yang dilakukan dengan S1 cara, dan selanjutnya operasinya dilakukan N2 cara secara bersamaan, maka kita akan kalikan sesuai dengan teorema 2.1. Nah, jadi 2 dikali 120 adalah 240 cara. Nah, selanjutnya yang C, di sini ada A, B, C, dan D duduk berkelompok dengan C diapit oleh A dan B. Nah, sama seperti tadi, C diapit oleh A dan B. Berarti C di sini berarti ada dua kemungkinan antara A di sebelah kiri dan B sebelah kanan, atau B sebelah kiri atau A sebelah kanan dan A sebelah kanan. Jadi di sini ada dua cara, N1-nya. Selanjutnya untuk N2-nya itu jadikan ABC tadi yang ini nih dijadikan dalam satu grup. Nah, kita misalkan grup tersebut adalah Z. Nah, berarti dalam di sini tuh ABCD itu ini ABC-nya itu diganti Z. Jadi Z, D atau Z dan D. Di sini cuma ada 2 orang gitu. Nah, dalam 2 orang itu sama menggunakan teorema 2.5, 2 N-nya itu sama dengan 2, maka N faktorialnya itu 2 faktorial. Jadi 2 faktorial itu hasilnya 2 cara. Nah, selanjutnya N3. N3 karena N3 itu keseluruhan dari A, B, C, D, F, G, di sini maka A, B, C, D-nya dijadikan satu grup. Nah, misalkan grup itu disebutnya Y. Nah, Y, sisa hurufnya E, F, G. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 orang. Nah, sama menggunakan teorema 2.5, jadi N faktorial, N faktorialnya itu 4 faktorial. Nah, kita operasikan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24 cara. Nah, di sini juga untuk yang C juga sama menggunakan untuk hasil akhirnya itu menggunakan teorema 2 titik, mohon maaf, menggunakan teorema 2.2 yang mana operasi pertama dapat dilakukan dengan N cara, dan setiap cara ini
dilanjutkan dengan operasi kedua yang dapat dilakukan dengan N2 cara dan selanjutnya sampai N3 cara. Nah, jadi karena dilakukan beberapa cara, maka akan dikalikan gitu. Jadi ini 2 cara, ini 2 cara, ini 24 cara. 2 dikali 2 dikali 24 hasilnya 96 cara. Nah, selanjutnya nomor 2, di kampung Seiya, Jakarta terdapat 3 pedagang minyak goreng yaitu PX, PY, dan PZ. Dalam situasi langka minyak goreng, masing-masing pedagang hanya memiliki persediaan untuk 6 pembeli. 5 warga setempat A, B, C, D, E ingin membeli minyak goreng. Pada saat tiba di lokasi sudah terdapat 3 orang pembeli. Di PX 5 orang, 3 orang pembeli di PX, 5 orang pembeli di PY, dan 4 orang di PZ. Ada berapa cara mendapatkan kelima warga ABCDE tersebut sehingga semuanya mendapat jatah minyak goreng. Nah, kita ilustrasikan terlebih dahulu. Di PX itu ada 3 orang, di PY itu ada 5, di PZ itu ada 4. Nah, di sini kita menghitung terlebih dahulu berapa total persediaannya. Nah, karena masing-masing pedagang itu hanya menyediakan untuk 6 pembeli, maka untuk 3 pedagang ada total 18 pembeli persediaannya. Nah, selanjutnya kita mencari banyaknya pembeli yang sudah ada di yang akan membeli pada ketiga pedagang minyak goreng ini. Nah, yang pertama 2 ditambah 5 ditambah 4 ditambah yang berdatang A, B, C, D, E gitu. Jadi 3 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 5. Misalnya itu 17 pembeli. Nah, karena di sini persediaannya 18 sedangkan yang membeli cuma 17, maka ada satu toko atau ada satu penjual yang hanya melayani 5 pembeli dan sisanya melayani 6 pembeli gitu. Nah, di sini ada 3 kemungkinan atau 3 grup. Yang pertama, grup pertama itu PX-nya itu atau penjual PX itu melayani 5 pembeli, sedangkan PY dan PZ itu 6. Nah, di sini untuk yang grup kedua itu PJ yang melayani hanya 5 orang, sisanya itu 6 orang. Nah, selanjutnya itu PZ yang melayani 5 orang, sisanya 6 orang. Nah, pertamanya kita menggunakan rumus kombinasi karena dalam soal ini tidak memperhatikan urutan atau susunan dari pembelinya. Nah, yang pertama itu grup pertama. Nah, di sini bisa kita lihat di sini 3, 5, 4. Nah, 3, 5, 4. Nah, di sini karena PS itu hanya 5 orang, berarti 3 ditambah berapa yang hasilnya 2. Nah, berlaku juga untuk selanjutnya, berarti PS itu tambah 2 orang, PY itu tambah 1 orang, PZ itu tambah 2 orang. Nah, jadi 5 itu kombinasi 5 bertingkat 2 itu 5-nya itu dari banyaknya pembeli yang baru datang. Nih, banyaknya pembeli yang baru datang. 5. Nah, 2 itu banyaknya pembeli yang akan diambil oleh penjual X. Nah, 5 bertingkat 2 dikali C. Nah, 5 dikurang 2. Kenapa dikurang 2? Karena di PX itu sudah diambil 2. Jadi 5 dikurang 2 itu 3. Jadi 3 bertingkat 1 dikali C. Nah, ini 5 dikurang 2, itu dari sini, dikurang 2, dikurang 1 lagi karena dari sini. Jadi 5 dikurang 2, dikurang 1 gitu. 5 dikurang 2, dikurang 1 itu 2. Nah, jadi di sini itu untuk dalam kombinasinya itu seperti ini, 5 faktorial per 2 faktorial dan seterusnya. Nah, di sini perlu diingatkan kembali bahwa 0 faktorial itu sama dengan 1 dan 1 faktorial juga 1. Nah, untuk angka yang sama antara pembilang dan penyebut, bilangan faktorialnya yang sama, maka dapat dicoret. Nah, jadi ini 2 faktorial, ada 2 faktorial. Nah, kita coret saja. Ini ada 3 faktorial, di atas juga ada 3 faktorial. Kita coret saja. Dan 0 faktorial itu 1. Berarti 5 faktorial dikali 5 faktorial per 2 faktorial, 1 faktorial itu 1 dikali 2 faktorial dikali 1 gitu. Jadi hasilnya itu kita operasikan menghasilkan 30 cara. Nah, untuk grup yang kedua juga sama, tapi grup kedua yang pembelinya ada 5 orang itu yang PY atau penjual PY. Penjual PY-nya ini. Nah, di sini karena dari awal PY itu sudah ada 5 orang yang menunggu, jadi PY itu kita anggap saja tidak ada.
Nah, jadi tinggal sisa PX dan PZ gitu. Nah, PX itu yang awalnya itu ada 3 orang. Nah, karena PX itu harus ada 6 orang, ditambahkan 3. Nah, PZ juga harus 6 orang, ditambahkanlah 2 gitu. 4 tambah 2, 6. Nah, selanjutnya sama seperti cara sebelumnya, jadi kombinasi 5-nya itu dari yang baru datang, 3-nya itu dari yang ingin ditambahkan di sini. Jadi 5 bertingkat 3 dikali kombinasi 5 dikurang 3, 3-nya dari sini, dan 2-nya itu dari sini nih, dari banyaknya pembeli yang akan diambil oleh PZ. Nah, selanjutnya kita operasikan seperti biasanya menggunakan rumus kombinasi. Rumus kombinasi ada pada teorema ada pada teorema 2.10 ya. Nah, jadi 5 faktorial per 3 faktorial, 5 dikurang 3 itu 2 faktorial, dikali 2 faktorial per 2 faktorial, 2 dikurang 2, 0 faktorial. Nah, tadi ini 2, ada 2, dicari saja, 0 faktorial itu 1, jadi kita operasikan yang ini saja. Jadi 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Kenapa 3 faktorial? Karena di sini agar bisa dicoret gitu. Jadi 3 faktorial dicoret. Nah, dikali 2 faktorial itu kita ubah menjadi 2 dikali 1. Nah, 2 dikali 1 itu 2, 4 dibagi 2 itu 2, 2 dikali 5 itu 10. Jadi 10 cara. Nah, selanjutnya itu ada grup yang ketiga. Nah, grup yang ketiga ini untuk yang PZ yang hanya melayani 5 pembeli. Nah, PX dan PY itu melayani 6. Berarti 3 ditambah berapa yang hasilnya 6 ditambah 3. PY itu 5 ditambah berapa yang hasilnya 6, 1. Dan PZ itu cuma ditambahkan 1. Nah, di sini sama sebelumnya ini 5-nya dari banyaknya pembeli yang baru datang, 3-nya dari yang ingin ditambahkan di PX, dikali kombinasi, kombinasi dari 5 dikurang 3, 3-nya dari sini karena sudah diambil, bertingkat 1, karena di PY itu diambil satu pembeli saja, dikali C, 5 dikurang 3 dikurang 1, 5 dikurang 3 dikurang 1 itu 5 itu dari banyaknya yang baru datang tadi, A, B, C, D, E, 3 itu dari sini, dikurang di sini, karena sudah diambil PX, nah dikurang 1 lagi di PY, karena sudah dikurang 1 itu karena sudah diambil di PY, jadi 5 dikurang 3 dikurang 1 itu 1, gitu. Jadi sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial dikali 5 min 3. 5 min 3 faktorial itu 2 faktorial dikali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 2 min 1 faktorial. Nah, di sini untuk ini 5 dikurang 3 dikurang 1 itu 1 faktorial, 1, berarti 1 faktorial per 1 faktorial, 1 dikurang 1 itu 0. Ingat tadi 0 faktorial itu 1, dan jika ada pembilang dan penyebut dengan bilangan faktor yang sama, kita bisa coret. Ini bisa coret, jadi hasilnya 1. Nah, 2, dan ini 1 faktorial. 2 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial. 1 faktorial itu 1. 2 faktorial bisa dicoret dengan 2 faktorial yang di bawahnya. Jadi, ini 1, ini juga 1. Nah, berarti kita tinggal menyelesaikan yang ini aja. Nah, diselesaikan menghasilkan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 2 dikali 1. Nah, ini dikali 2 dikali 1-nya dari sini ya, 2 faktorial, jadi kali 2 dikali 1, 3-nya dicoret, 2 kali 1 itu 2, nah 4 dibagi 2 itu 2, jadi 5 dikali 2 itu 10 cara. Nah, selanjutnya untuk total caranya itu kita menggunakan teorema 2.4, yang mana suatu operasi diselesaikan dengan K alternatif. Jadi ada 3 alternatif di sini, grup 1, 2, dan 3. Nah, alternatif pertama dilakukan dengan N1 cara. Ini misalnya grup 1 itu N1 cara, dan grup 2 itu N2 cara, grup 3 itu N3 cara. Maka operasi tersebut itu akan dilakukan dengan N1 ditambah N2 ditambah N3 dan seterusnya. Tapi karena di sini cuma ada 3 N, maka jumlahkan saja ketiganya. Jadi 30 tambah 10 tambah 10 itu 50. Jadi hasilnya nomor 2 itu 50 cara. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.